Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Septa Pertama dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2024210022. Di sini saya akan melakukan ataupun mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah analisis visualisasi data ataupun yang disebut dengan ANVIS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dashboard visualisasi data gempa bumi secara global. Yang saya akan tunjukkan terlebih dahulu proses pembuatannya, mulai dari notebook, eksplorasi di Colab, sampai dijalankan sebagai web aplikasi interaktif. Baru setelah itu saya demo langsung ke dashboardnya. Untuk itu, dataset yang saya gunakan sendiri merupakan dataset gempa bumi dari USG Earthquake Catalog yang merupakan badan resmi geologi resmi dari Amerika Serikat. Di tahap awal sendiri itu saya akan menjalankan dulu proses pembacaan dan pembersihan secara terpisah di notebook supaya bisa dicek dulu satu-satu hasilnya, nanti dipindahkan ke dalam dashboard. Di sini dapat dilihat di layar, di sini terlihat setelah data dibersihkan total terdapat 1137 baris yang dimana sudah lengkap dengan kolom benua, negara, magnitude, kategori magnitude, dan bulan kejadian. Dapat dilihat Nor Amerika kejadian terbanyak dengan 520 kejadian, disusul dengan Asia 509 bagian. Lalu yang kedua, kita akan melakukan visualisasi peta di notebook. Visualisasi peta itu dibuat di notebook. Kenapa saya melakukan tes langsung di notebook? Karena biar pas dicoba di dashboard langsung itu tidak ada error ataupun kesalahan sama sekali. Visualisasi pertama saya buat dari langsung di notebook pakai PX Scatter Geo dari Plot Expert. Saya atur LED dan ion untuk posisi titik di peta, lalu color dan shade berdasarkan magnitude-nya. Untuk color dan shade itu nanti dijelaskan di menu dashboard biar lebih paham. Setelah dijalankan dengan Figma Show, hasilnya langsung muncul di output notebook. Seperti dapat dilihat peta dunia dengan titik-titik gempa yang mengikuti pola Ring of Fire ataupun cincin api Pasifik gitu. Saya bisa langsung hover dan zoom di sini untuk mengecek apakah visualisasinya itu sudah benar sebelum dipindahkan ke dashboard nanti. Yang kedua, kita akan melakukan visualisasi sunburst. Diagram sunburst juga saya buat dan tes dulu di notebook seperti yang tadi, pakai PX sunburst dengan parameter pad yang menentukan urutan hierarkinya, continuum, country sort, lalu make kategori. Lalu kita ini hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa Nor Amerika di bagian hijau dengan 46%, lalu Asia di bagian ungu dengan 45%, Amerika Serikat mendominasi Nor Amerika dengan 92%, sementara di Asia Jepang mendominasi dengan 43%. Lalu visualisasi ketiga yaitu tren bulanan. Nah, untuk grafik tren itu data dikelompokkan per bulan pakai group by, menghitung jumlah kejadian dan rata-rata magnitude sekaligus. Lalu digambar pakai Go Figure dengan dua trace. Lalu hasilnya bakal seperti ini, garis style untuk jumlah kejadian, garis oranye yang putus-putus itu untuk rata-rata magnitude-nya. Lanjut kita ke bagian awal untuk membuat dashboard. Yang pertama, saya akan menambahkan pip install stream ngrok, lalu tambahkan importnya. Nah, setelah semua visualisasi yang saya pastikan benar di notebook tadi itu kan, saya langsung install 3 library tambahan, Streamlit, Ping ngrok, dan Plotly. Lalu bagian terpenting yang dimana red file app ini perintah khusus Colab. Semua kode di dalam shell ini tuh tidak dijalankan secara langsung, tapi ditulis ke sebuah file bernama app.py. Jadi semua fungsi cleaning dan kode ketiga visualisasi yang tadi tuh saya tes satu-satu, saya salin ulang ke sini supaya jadi satu file Python utuh yang nantinya itu dijalankan ke Streamlit.
Setelah itu saya akan menjalankan dashboard via nGroup. Lalu kita ketik aja from nGroup, import nGroup. Lalu kita itu sel terakhir ini menjalankan dashboard secara live. Saya pasang auto token nGroup punya saya, lalu menjalankan app-nya sebagai server Streamlit di port 8501. Setelah itu baru nGroup ini connect, membuka tunnel public supaya server yang jalani Google itu bisa diakses dari internet luar lewat sebuah link. Setelah dijalankan muncul link dashboard, saya klik link yang muncul di sini untuk membuka dashboard yang sudah jadi. Sekarang saya akan tunjukkan dashboardnya secara langsung. Oke, untuk tampilan awal dari dashboard saya, di bagian atas tadi terdapat judul dashboard saya, lalu ada 4 kartu metrik yang dimana ada total kejadian gempa, rata-rata magnitude, lalu ada magnitude tertinggi dan benua terbanyak gempa. Dashboard itu menampilkan 3 jenis visualisasi interaktif seperti sebelumnya, yang dimana ada peta persebaran, diagram drill down, dan grafik tren waktu, lengkap dengan fitur hover dan zoom seperti yang diminta di dalam modul. Lalu seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu mengenai datasetnya, sekilas saja mengingatkan kembali soal datasetnya itu terdapat 1137 kejadian gempa dari USGS periode Juni 2023 sampai September 2024. Magnitude rata-ratanya itu sekitar 4,8 magnitude, artinya mayoritas gempa di data ini itu berkekuatan sedang, bukan yang magnitude tinggi ataupun yang besar. Lalu pas tadi diperiksa datanya juga tuh nih, sekitar 24% data itu ternyata tidak punya informasi benua atau negara. Dikarenakan kejadian gempanya itu terjadi di lautan ataupun di pantai-pantai yang tidak memiliki negara gitu. Jadi saya buat fungsi untuk mengekstrak nama lokasi dari kolom deskripsi tempat, sehingga data yang tidak punya info lokasi itu turun dari 270 baris jadi hanya 11 baris saja. Oke, kita lanjut langsung ke visualisasi pertama, peta persebaran gempa. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, visualisasi pertama itu adalah peta persebaran gempa bumi menggunakan maps gitu. Setiap titik adalah satu kejadian gempa yang dimana sesuai dengan koordinat aslinya yang ada di dunia asli. Warna dan koordinat itu mempresentasikan magnitude. Semakin merah itu magnitude-nya semakin besar, sedangkan ataupun semakin kuat gempanya. Lalu kalau teal itu semakin rendah dan kuning itu sedang saja. Kalau saya arahkan hover ke salah satu titik, juga muncul detail lengkap, mulai dari nama lokasi, lalu magnitude-nya berapa, kedalamannya berapa, sampai apakah memicu tsunami atau tidak bagi yang di pesisir pantai. Saya juga bisa scroll untuk zoom ke kawasan tertentu ataupun drag untuk geser petanya. Nah, ada yang lumayan menarik di sini. Sebenarnya titik-titik ini tuh bukan terjadi secara acak gempa-gempanya, tetapi membentuk pola yang dikenal dengan Pacific Rings of Fire ataupun cincin api Pasifik. Bagi yang belum tahu, cincin api Pasifik itu merupakan jalur pertemuan lempeng tektonik yang melingkari Jepang, Filipina, Indonesia, lalu ada pesisir barat Amerika, lalu ada Chili, yang dimana pertemuan lempeng itu nih menyebabkan gempa bumi, lalu letusan gunung berapi dan lain. Jadinya persebaran gempa itu tidak terjadi secara acak, tapi berkorelasi dengan cincin api Pasifik itu. Oke, kita lanjut ke visualisasi kedua, yaitu Sunburst Drill Down, yang merupakan diagram Sunburst, yang dimana struktur hierarkinya itu ada 3 level yang saya buat. Yang mulai dari tengah adalah benua, lalu agak keluar itu ada negara, yang paling di luar lingkaran itu merupakan kelas magnitudonya. Kalau saya klik segmen seperti North America, dashboard drill down ini tuh akan memperbesar tampilan.
khusus benua ini. Untuk kembali saya tinggal klik bagian tengah saja. Dapat dilihat juga North America tuh punya jumlah kejadian terbanyak di dominasi Amerika Serikat, tapi mayoritas gempanya kategori minor ataupun kekuatan kecil. Sementara Jepang dan Chili punya proporsi gempa moderate dan strong yang lebih besar. Hal yang dapat dari visualisasi yang kedua ini tuh, negara dengan jumlah kejadian terbanyak itu belum tentu negara dengan gempa yang paling kuat. Ini baru terlihat kalau kita menggunakan visualisasi sunburst drill down ini. Oke, selanjutnya ke visualisasi ketiga, yaitu tren bulanan. Visualisasi ketiga itu adalah grafik tren jumlah dan kekuatan gempa per bulan. Garis steel untuk jumlah kejadian, garis oranye yang putus-putus itu nih untuk rata-rata magnitude bulan tersebut. Saya bisa drag pada area grafik untuk zoom ke rentang waktu tertentu. Misalnya saya perbesar di bagian Juli sampai Agustus 2024 ini. Juli sampai Agustus 2024 itu jumlah kejadian gempa yang tajam hampir 190 kejadian dalam sebulan, tapi rata-rata magnitude-nya itu turun. Ini menunjukkan lonjakan itu didominasi gempa-gempa kecil ataupun gempa-gempa susulan gitu. Bukan pertanda situasi makin berbahaya. Mungkin itu saja dashboard ataupun insight-insight yang bisa saya ambil dari dashboard ataupun visualisasi 3 visualisasi diagram yang saya berikan. Untuk itu saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai hasil dari presentasi saya sendiri. Dari dashboard ini tuh ada 3 insight utama. Yang pertama, persebaran gempa itu berkorelasi dengan Rings of Fire ataupun cincin api Pasifik, yang dimana ini sangat berhubungan dengan lempeng tektonik yang bergesekan dan juga saling aktif gitu, bukan acak. Yang kedua, jumlah kejadian gempa itu terbanyak dan kekuatan gempa itu berbeda, jadinya belum tentu banyak tapi kekuatan gempanya tuh besar gitu. Ketiga, tren jumlah kejadian rata-rata itu nih bisa bergerak berlawan arah. Itu saja presentasi mengenai proyek akhir dari saya. Jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.